Syaba Joanna, apa kabar? Hai Miss Dea, aku kabarnya baik kok. Sama Miss Dea, aku kabarnya sangat baik. Kok kalian kelihatannya senyum-senyum ini? Ada hal yang menarik? Apa? Ada sih Miss, ini soalnya Siva barusan akhirnya dibeliin sama Papa alat gambarnya yang Siva ingin. Betul Miss. Dan kata Papa, minggu ini Papa akan membawa kita ke puncak dan kita berdua akan menggambar pakai alat gambarnya Elsiba yang baru. Oh gitu, enak banget dapat hadiah. Miss Dia juga suka dapat hadiah. Tahu nggak? Tuhan juga suka dapat hadiah loh. Kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai hadiah? Kok aku ya Miss, kan soalnya aku punya alat gambar yang baru. Jadinya aku bakal menggambar yang bagus mungkin tentang ciptaan Tuhan. Oh bagus juga tuh kalau Joanna. Kalau aku suka berdoa dan aku suka sekali ke gereja. Oh bisa tuh. Nah kali ini kita akan menyaksikan episode Mes Bacilik bagaimana kita memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Jadi mari kita saksikan bersama di Mes Bacilik. Apa kamu suka menerima hadiah? Saya suka. Beberapa waktu yang lalu, beberapa orang memberi hadiah istimewa kepada Yesus. Saya melihatnya. Pria yang sedang melihat ke langit malam itu tiba-tiba sangat bersemangat. Apa pendapatmu? Tanyanya kepada pria yang bersamanya. Itu bisa jadi tanda yang kita cari. Jawab salah satu temannya. Bersama, para pria itu membicarakan bintang baru yang telah mereka pelajari. Mereka adalah para Majus, pria-pria yang dikenal di negara mereka sebagai jujur dan bijaksana. Meskipun mereka bukan orang Yahudi, mereka telah mempelajari kitab Ibrani dan belajar tentang sebuah bintang istimewa. Bintang itu menandakan saatnya Mesias dilahirkan. Jadi, ketika bintang baru yang terang muncul di langit malam, mereka bersukacita. Mereka yakin itu adalah tanda Mesias, si juru selamat. Setelah banyak berdiskusi, beberapa dari para Majus ini memutuskan mengikuti bintang itu. Berpergian di malam hari agar dapat melihat bintang, mereka melakukan perjalanan selama begitu banyak hari. Mereka terus mempelajari kitab suci selama perjalanan. Dan Roh Kudus Tuhan memandu mereka. Setelah berminggu-minggu perjalanan, bintang itu berhenti di atas Yerusalem. Para Majus mengharapkan untuk menemukan semua orang membicarakan kelahiran raja baru mereka. Di mana dia yang dilahirkan raja orang Yahudi? Tanya mereka. Kami telah melihat bintangnya dan datang untuk menyembahnya. Tapi anehnya tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal ini. Tak lama kemudian, Raja Herodes mendengar tentang para tamu asing dan pertanyaan mereka. Dia ingin tahu lebih banyak dan dia memanggil mereka. Tuanku, bisakah Anda menunjukkan kepada kami Raja Yahudi yang telah dilahirkan? Tanya salah satu pria. Kami datang untuk menyembahnya. Sekarang Herodes tahu bahwa dia tidak disukai oleh rakyatnya. Ide tentang raja baru membuatnya marah dan cemburu. Tapi dia berpura-pura tertarik agar bisa mencari tahu lebih banyak lagi. Sebelum menjawab pria-pria dari timur itu, Herodes bertanya pada para imam dan ahli Taurat Yahudi. Mereka melaporkan bahwa kitab suci mengatakan Mesias akan dilahirkan di Betlehem. Herodes kemudian memberitahu para Majus. Pergilah ke Betlehem dan carilah anak itu. Dan ketika kamu menemukannya, datanglah dan beritahu saya. Saya juga ingin menyembahnya.
Segera para Majus tiba di Bethlehem. Di sana mereka menemukan tempat di mana keluarga kecil itu tinggal. Tetapi tidak ada penjaga kerajaan yang berdiri di dekatnya. Tidak ada siapa-siapa yang menunjukkan pada dunia bahwa anak ini istimewa. Mereka bertanya-tanya, apakah ini Mesias yang telah kami cari? Sepertinya bukan. Tetapi ketika para Majus melihat bayi itu, mereka tahu Yesus ini benar-benar adalah juru selamat. Dan mereka sujud dan menyembahnya. Kemudian mereka memberikan hadiah mahal mereka kepada Maria dan Yusuf, emas, kemenyan, dan mur. Segera waktunya untuk pergi. Para Majus berencana untuk kembali ke Yerusalem untuk berbagi kabar baik mereka dengan Herodes. Tapi dalam sebuah mimpi, Tuhan memberitahu mereka untuk tidak pergi ke sana. Raja Herodes yang jahat benar-benar ingin membahayakan bayi itu, bukan menyembahnya. Jadi mereka pulang dengan jalan yang lain. Kita bisa menyembah Yesus seperti yang dilakukan para Majus. Kita bisa memberikan waktu dan bakat kita kepadanya. Kita bisa memberikan hadiah uang dan barang lainnya. Tapi yang terpenting, kita bisa memberikan hati kita kepadanya. Apa hadiah istimewa kamu untuk menyembah Yesus? Halo Sobat Cilik, hari ini Miss Via dan juga Halo, nama saya Jerry. kita akan belajar mengenai memberi dan mempercayakan Tuhan dalam hal berbagi. Nah, sebelum itu, Miss Via mau tanya ke Jerry nih. Jerry pernah gak sih merasa khawatir dan juga takut dalam membagi sesuatu kepada teman Jerry? Kadang-kadang Miss, soalnya nanti kalau Jerry membagi mainan ataupun permen, nanti Jerry nggak dapet lagi Miss. Nah, kali ini Miss Via ingin memberikan eksperimen kepada kalian mengenai hal berbagi. Nah, tadi kan Jerry sudah bilang bahwa dia takut untuk memberi sesuatu kepada temannya. Nah, sekarang Miss Via punya sebuah kertas dan kertas ini menandakan Tuhan sebagai penyedia hal-hal yang kita butuhkan. Nah, dan juga ada koin sen. Ini menandakan bahwa apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, Miss Via akan mencoba memasukkan koin sen ini ke dalam kertas ini. Nah, coba, sangat mudah bukan memasukkannya? Wah, gampang sekali Miss. Betul. Aku aja juga bisa melakukannya. Coba kita gantian. Coba. Fire in the hole. Nah, sangat mudah bukan sahabat cilik? Ini menandakan bahwa ketika kita memberi yang sedikit akan sangat mudah untuk memberinya. Tetapi ketika kita pakai koin yang lebih besar untuk masukkan ke kertasnya, kebalik. Miss Via yang masukkan, betul. Aduh, susah ya Jerry ya, gimana ya? Coba, susah. Kalau bagi Miss Via susah, coba bagi Jerry. Bisa ya, coba keluarin lagi. Agak Bisa. susah ya, karena ada penghalang di sini ya, sahabat cilik. Kalau misalnya kita lihat lebih dekat, jadi itu sama seperti di dalam hal berbagi, Jer. Tadi kan Jerry bilang, Jerry sulit dalam memberi sesuatu barang Yang lebih. iya kepada teman Jerry. Meminjamkan juga sulit untuk meminjamkan barang Jerry atau mainan Jerry ke teman. Nah, sama seperti halnya koin ini yang lebih besar. Ketika kita memasukkan, mungkin tampaknya sangat sulit ya. Karena dalam hal memberi, ketika kita memberi hal yang sedikit mungkin mudah. Tetapi ketika kita memberi yang lebih banyak lagi, lebih besar, itu akan terlihat lebih sulit, sahabat cilik ya. Nah, tapi kita nggak perlu khawatir lagi, Jerry. Tuhan sebagai penyedia kita yang tadi Miss Pia sudah mention di awal, Tuhan sebagai penyedia apa yang kita perlukan, Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi tinggal kitanya saja harus belajar menjadi orang yang Mau berbagi. betul, yang mau berbagi dengan sesama dan juga bukan hanya mau berbagi saja, Jerry. Berbaginya dengan tulus hati. Jadi ketika kita punya
kemauan untuk berbagi hal-hal yang kita punya, mainan Jerry yang Jerry punya kepada teman-teman sekitar, kita juga punya hati yang tulus di dalam berbagi itu, Tuhan akan memudahkan semuanya itu seperti koin yang tadi di awal kayak gini. Dan Dia akan memenuhi segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, segala apa yang kita perlu, Dia akan memenuhi semuanya itu. Jadi tinggal kitanya saja harus menjadi orang yang tulus hati di dalam berbagi. Dan juga jangan lupa sukacita ya Jerry ya di dalam berbaginya. Oke. Jadi Jerry sudah paham mengenai hal ini? Paham, Miss. Sahabat cilik sudah paham? Miss Via harap paham ya. Jadi jangan lupa untuk dan jangan khawatir untuk berbagi kepada sesama kita. Oke, jangan lupa Berbagi dengan tulus hati. betul. Jangan lupa bertemu di episode kita selanjutnya. Sampai jumpa sahabat cilik. Dadah. Jika raja dari timur
Mesbah Cilik. Semoga kalian semua lagi sehat-sehat dan berbahagia ya. Hari ini Lili mau bicara tentang memberi. Memberi itu bisa membuat kita dan orang lain bahagia loh. Tapi tahu nggak? Kita juga bisa memberi hal-hal yang baik untuk tubuh kita sendiri. Lili punya beberapa tips supaya kita bisa memberi yang terbaik untuk kesehatan kita. Mau dengar? Tips pertama, berikan tubuh kita waktu untuk istirahat saat kita lelah. Jadi, kalau kita sudah capek main atau belajar, kita bisa istirahat sebentar. Ini cara kita memberi waktu untuk tubuh kita beristirahat dan memulihkan tenaga. Siapa nih yang senang bobok siang? Tips kedua, berikan waktu untuk makan pagi atau sarapan. Sarapan itu penting supaya tubuh kita punya energi buat aktivitas seharian. Kalau kita memberi tubuh kita sarapan, tubuh kita jadi kuat dan gak mudah lemas. Dan yang ketiga, yuk kita perhatian pada perasaan kita. Kalau sedang merasa sedih atau capek, kita bisa cerita ke teman atau keluarga. Ini membantu kita merasa lebih baik dan sehat secara emosi. Jadi, memberi itu gak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk tubuh kita sendiri. Yuk, kita mulai kebiasaan memberi yang baik setiap hari. Terima kasih sudah mau mendengarkan tips kesehatan hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye Sobat Mesbah Cilik. Hi kids, today in Wise Words with Pastor Johannes, I want to talk to you about giving. Have you ever given money to church? Have you ever given money to God? Giving is spelled G-I-V-I-N-G, and it means to share what we have with others. So I want to tell you a story because one day Jesus was watching people who gave at the temple. Some people were rich and gave a lot, but then there comes a poor widow with just 2 small change that she has left. Jesus saw her walk up, and Jesus saw her give the 2,000 that she had. And Jesus said, this woman gave more than anyone in the temple because she gave with love. Giving is about the heart. Giving is not about how much, but what is your purpose in giving. So today, I want you to create a giving jar, whether it is small change, small bills like this, or something that you want to give to somebody else. Maybe it's a toy that you don't use anymore. Maybe it's a clothes that you're too big for. Put it in a giving jar or a giving box. And when it fills up, donate it to help somebody in need. This is the simplest way to show kindness and love. No, giving is important because the Bible says in Acts chapter 20, verse 35, it is more blessed to give than to receive. Once you give, giving brings so much joy and helps others
feel love. So remember, giving is a way that you can share God's love. Thank you for listening, and remember, Jesus loves you and so do I. God bless you. Halo pemirsa Hope Channel, terlebih khusus pemirsa Mesbah Cilik di mana saja kita berada. Episode kali ini kita mengajarkan kembali berulang-ulang kepada anak-anak kita bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi anak yang murah hati, dan itu harus kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Memberi tidak harus selalu berupa uang atau materi, tetapi kita juga bisa memberi senyuman, kita bisa memberi bantuan, waktu, dan doa kepada orang lain. Ketika kita memberi dengan sukacita, kita sedang menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Nah, bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk memberi? Yang pertama, kita bisa mengajarkan anak untuk membagikan mainan atau makanan kepada teman-teman yang kurang beruntung. Menolong orang tua atau teman tanpa harus diminta, dan mengucapkan kata-kata yang baik yang menghibur teman yang sedang sedih. Jadi, memberi tidak membuat kita kehilangan, bukan? Tetapi membuat hati kita semakin penuh dengan sukacita. Ayo, mulai hari ini kita belajar untuk belajar dengan memberi sepenuh hati kepada orang lain, terutama bagi yang membutuhkan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Apa mainan atau benda yang paling kamu inginkan sekarang? HP. BT21. Game. Chess. Bagaimana perasaanmu jika sekarang orang tuamu memberikan benda tersebut? Aku senang. Senang. Aku akan sangat senang. Sekarang kamu menerimanya, tapi ternyata orang tua kamu memintamu memberikannya kepada teman atau adikmu. Apakah yang akan kamu lakukan? Rasa marah. Aku merasa marah. Hal apa yang pernah kamu berikan untuk orang lain? Memberi kesehatan. Makanan. Makanan. Mau tahu apa lagi? Menurutmu, apa yang Tuhan berikan padamu hari ini? Sehat. Dikasih untuk bernafas. Angin. Kehidupan.